Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi yang Bapak katakan bahwa Bapak juga belum paham apa itu pembatik, jadi sedikit saya menyampaikan bahwa pembatik ini adalah kepanjangan akronim dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Artinya adalah belajar dengan teknologi tumbukan kreasi. Jadi kreasi di sini yang saya maksud adalah saya mengkreasikan media untuk dipakai di kelas 6. Latar belakang ini yang pertama, peserta didik kelas 6 yang saya ampuh sebagian besar telah difasilitasi gadget oleh orang tua. Dalam pembelajaran yang mengimplementasikan TIK, orang tua juga sudah memberikan izin untuk membawa gadget. Berangkat dari hal tersebut, saya meyakini bahwa kelas yang saya ampuh sudah layak untuk menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Karena tujuan atau tasknya yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas untuk memenuhi tuntutan zaman di era 21st century atau era abad 21. Mengupayakan terwujudnya kelas yang asik dan menyenangkan sehingga peserta didik terlibat aktif dan terjadi pembelajaran dua arah. Kemudian yang terakhir, mengupayakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ini aksi pertama pastinya adalah merancang pembelajaran berbasis TIK yang interaktif, yaitu dalam bentuk media pembelajaran interaktif atau disingkat dengan MPI, yang di dalamnya dilengkapi dengan menu-menu yang dapat dinavigasi sebagai upaya terjadinya interaksi langsung peserta didik dengan materi yang mereka akses. MPI didesain menggunakan Canva pendidikan, salah satunya bisa didesain pakai Canva, ada juga yang didesain pakai Genially, tapi karena saya menguasainya Canva, jadi saya pakai Canva, dan dibagikan kepada siswa dalam bentuk situs web. Sehingga media ini sampai kepada siswa dalam bentuk seri video yang dapat dinavigasi sesuai dengan tombol-tombol navigasi yang telah disediakan. Aksi kedua adalah pembelajaran dilangsungkan dengan tatap muka, bukan dibuat PR. Jadi ini sebelum membuat MPI, kita sudah tentukan tujuan pembelajaran apa yang akan kita coba dapatkan. Yang jadi sini yang saya maksud navigasinya ini teman-teman. Ini home ya. Ini home, ini bagian judul paling depan. Kemudian ini home-nya. Jadi kalau ditekan situ dia akan ternavigasi ke halaman selanjutnya. Ini ada tujuan, ini menunya ada tujuan pembelajaran, materi, video, latihan soal, referensi dan juga kreator. Karena kemarin kan disuruh masukkan referensi dan kreator, dia sini ada. Kemudian kalau pasti yang bagian pertama itu harus ada tujuan pembelajaran. Kalau kita tekan di sini, dia akan mengarah ke sini. Tujuan pembelajaran. Jadi ini sebenarnya bentuknya ini slide, sama kayak PowerPoint. Tapi karena dikasih tombol navigasi seperti ini, saya juga baru tahu kalau ternyata di Canva ada fitur seperti itu. Kalau begini kita kembali, kita pergi lagi ke home. Ya, kemudian kita umpamanya tekan materi. Nah, ini norma agama, di sini ada home lagi untuk kita kembali ke menu tadi. Terus yang ini adalah tombol next. Ya, sebenarnya harus ada keterangan, oh tombol-tombol ini tombol home kembali atau tombol ini next. Tapi kan kita punya anak-anak tuh sudah paham kalau cuma melihat icon saya begini, langsung tahu ini mundur, ini maju tuh. Untuk materi saya tidak berikan tombol mundur, jadi semua maju. Ya, ini contoh norma tadi, materi norma, kemudian ini contoh norma, ini norma kesusilaan, kemudian nextnya lagi contoh norma kesusilaan, kemudian ini norma hukum, nextnya lagi contoh norma hukum, kemudian norma kesopanan, selanjutnya dia punya video YouTube, ini ada istilahnya di embed atau ditanam di dalam aplikasi Canva. Jadi kalau anak-anak kita tekan dia punya link ini, dia tidak akan pergi ke aplikasi YouTube, dia tetap akan terputar dalam Canva ini. Kecuali kalau kita cuma paste link, berarti anak-anak akan keluar dulu pergi ke YouTube. Iya. Tapi kalau kita tanam atau di embed dia punya istilah, dia tetap akan
terputar di dalam kanvas ini. Kita coba di sini. Ada 4 macam norma dan contohnya. Saya masuk di paling terakhir, yaitu hasil. Antusias peserta didik yang meningkat dibanding ketika pembelajaran yang disajikan tidak melibatkan teknologi digital dan informasi. Jadi kalau